Jadi di Quran 25 ayat 20 tadi kita sudah dengarkan bahwa Allah sendiri membuat beberapa nabi itu jahat. Ya Allah, ini tafsir mereka. Jadi mereka menafsirkan bahwa ayat tersebut yaitu Allah menjadikan nabi itu sebagai orang yang kesurupan setan, dibisiki iblis. No, nabi-nabi itu terjaga dari bisikan-bisikan setan yang seperti ini. Apalagi Nabi Muhammad. Kita bisa melihat ya bahwa Allah sebenarnya bekerja sama dengan setan untuk membuat kekejian. Ya Allah. It is evil, it's sin, it is wickedness. Ya tahu ya kalau kejahatan itu kan dosa ya. Alright, let's go to another verse in the Quran. Satu lagi nih ayat di Quran. That's Quran chapter 22 and verse 53. Al-Hajj. Quran surat 22 ayat yang 53. Surat Al-Hajj. Listen to what Allah said. Oke, dengerin ya apa kata Allah. So he made what Satan cast a sedition Jadi dia membuat apa yang setan berikan yaitu kejahatan. to kebencian. those who have sickness in their hearts, Mereka memiliki sakit di dalam hatinya. and those whose their hearts are Apa? hardened. Ngomong Make it, apa? difficult or make it rough. They're not soft to listen. Hardened. Okay, hardened and to those who made their heart hardened. Ngomong apa ini Dia orang? juga membuat orang-orang ya yang mengeraskan hatinya atau And yang galak ya. surely the unjust are in far opposition. Ya sudah pastinya orang-orang ini ya sangat bertentangan. Notice here when Allah said He made what Satan cast a sedition. Allah is speaking about Allah Himself is now working with the devil to causes the work of the devil to be a sedition. Di sini kita bisa melihat ya bahwa Allah sebenarnya bekerja sama dengan setan untuk membuat kekejian. Ya So Allah. in Quran chapter 25 verse 20 we know that Allah made some of His prophet a sedition. Jadi di Quran Gak perlu bolak-balik. Kalian menafsirkan Al-Quran saja sudah salah. Kalian juga mengatakan di dalam surat Al-Hajj itu setan-setan itu sengaja dikirim untuk menyesatkan umat. Jadi Allah Subhanahu wa taala bekerja sama dengan setan untuk menyesatkan umat. Ini adalah penafsiran dari kepala kalian yang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, menafsirkan Al-Quran tanpa pengetahuan, dan menafsirkan Al-Quran dengan otak kalian yang dangkal itu. Dangkal otak kalian. Baik, di sini coba kita langsung lihat ayatnya seperti apa, agar kita bisa membantah argumen dari si duo kafir ini, ya. Di sini di dalam surat Al-Hajj ayat ke-53, agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu sebagian cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan, ya. Ingat di sini kita baca tafsirnya, yaitu dari tafsir Al-Muyassar. Dan tidaklah tindakan dari setan ini muncul kecuali supaya Allah menjadikan sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hati mereka terdapat keraguan dan kemunafikan. Dan bagi orang-orang berhati keras dari kaum musyrikin yang sama sekali tidak terpengaruh dalam orang-orang zalim, baik dari golongan munafik maupun golongan musyrikin, tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di samping itu juga jin ini tidak jauh berbeda dengan manusia. Ada yang beriman, ada yang ingkar, ada yang baik, ada yang jahat. Di mana jin-jin yang jahat ini, atau dulu ada perjanjian antara jin, ya iblis, dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa iblis ini pernah berjanji kepada Allah, dia mau kekal di neraka, dikekalkan di dalam neraka asal dengan satu syarat. Berikan dia kemampuan untuk menyesatkan umat manusia, anak cucu Adam, untuk menemaninya di neraka, untuk menjadi kayu bakar di neraka bersama iblis tersebut. Jadi jawaban Allah apa? Silahkan, ya. Begitu. Ini adalah satu kenyataan bahwa kalau kita menjadi orang yang beriman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kita akan diuji dengan beberapa ujian. Tidak akan mulus kehidupan kita, teman-teman. Tidak akan berjalan mulus keimanan kita, ketakwaan kita. Pasti akan selalu diuji. Baik itu diuji oleh manusia, baik itu diuji oleh setan, baik diuji langsung oleh Allah. Dengan berbagai macam ujian. Tanpa ujian, kita tidak akan naik derajat kita. Dan orang ini menganggap Allah dan setan bekerja sama. No, setan, iblis, mereka itu dikutuk oleh Allah untuk hidup kekal di neraka dengan satu syarat, untuk mereka memiliki kemampuan untuk menyesatkan manusia, membisikkan ke dalam hati manusia. Di mana di dalam surah An-Nahl disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas
malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Di dalam Al-Quran surat Nas itu dijelaskan bahwa jin itu mampu membisikkan ke dalam hati manusia bisikan-bisikan yang jahat. Beginilah kalau orang-orang yang mencoba berusaha mencari kejelekan di dalam Islam dan tidak ditemukan. Jadi mereka menafsirkan Al-Quran dengan ro'yunya sendiri. Jangankan ini, Panji Gumilang saja yang katanya sudah mondok di Gontor, gelarnya doktor, profesor, tetapi apa? Menafsirkan Al-Quran dengan ro'yunya. Dan hasilnya apa? Al-Zaitun rusak, sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah. Jadi jelas di sini ya, coba kita baca tafsir dari Kementerian Agama Saudi Arabia ini. Dan sesungguhnya orang-orang zalim, baik dari golongan munafik, ya, golongan munafik seperti yang saya sebutkan tadi, yang dimana Nabi Muhammad saja tidak tahu bahwa ada kaum munafik bekerja sama dengan orang kafir membangun Masjid Dirar untuk menghancurkan Islam dari dalam. Nabi pun tidak tahu sebelum ditegur oleh Allah. Begitu. Jadi Allah lah yang Maha tahu untuk memberitahukan kepada Nabi Muhammad. Ya, lanjut lagi. Mereka ini berada dalam api permusuhan besar terhadap Allah dan Rasulnya. Dan perlawanan terhadap al-haq lagi jauh dari kebenaran. Ya, kita tidak perlu banyak-banyak membaca tafsir. Karena tafsir yang ringkas ini sudah cukup memberikan jawaban terhadap tafsir dagelan dari duo kafir yang tadi. Ya, ya Allah. Kurang apa lagi? Coba kita lanjut. Kita selesaikan ya ocehan mereka ini. Jadi di Quran 25 ayat 20 tadi kita sudah dengarkan bahwa Allah sendiri membuat beberapa nabi itu jahat. Ya Allah. And now in Quran chapter 22 verse 56. Ini tafsir mereka. Jadi mereka menafsirkan bahwa ayat tersebut yaitu Allah menjadikan nabi itu sebagai orang yang kesurupan setan, dibisiki iblis. No, nabi-nabi itu terjaga dari bisikan-bisikan setan yang seperti ini. Apalagi Nabi Muhammad, dia dijaga karena apa? Mukjizatnya adalah Al-Quran. Yang dimana Al-Quran itu perkataan dari Allah dan itu sama sekali tidak dicampur aduk dengan perkataan Nabi Muhammad. Jadi alangkah sangat sesatnya orang ini. Memang sengaja Allah Subhanahu wa taala membuat orang sesat dan Allah juga memberikan petunjuk kepada orang yang ingin diberikan petunjuk. Jadi ini golongan-golongan yang sesat. Jadi ditafsirkan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada Nabi. No, Nabi yang menghadapi orang-orang sedemikian rupa, menghadapi orang munafik, menghadapi orang kafir dan berbagai macam watak manusia yang sudah menyembah berhala, jelas-jelas nyembah berhala, nyembah setan dan lain sebagainya. Begitu. Oke. Kita bersama-sama di sini ya belajar ya. Dan kita selesaikan kira-kira kesimpulan dari mereka apa. Pembawa pesan Allah itu sama statusnya dengan setan, yaitu berbuat kejahatan. Na'udzubillah. Quran sendiri sudah membuktikan bahwa Allah dan setan memiliki kesamaan. Menyesatkan, bukan menyesatkan. Allah menyesatkan, setan juga menyesatkan. Tidak ada beda antara Allah dengan setan. Dengan kata lain, Allah adalah setan. Yes. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Orang ini wajib ditangkap. Orang ini wajib untuk diadili, ya. Minimal orang ini harus mempertanggungjawabkan ucapannya. Orang-orang seperti ini sengaja mereka meninggalkan Indonesia, lalu membuat warga kenegaraan di negara lain, dan mereka membuat video-video untuk menyerang Muslim di Indonesia. Merasa bebas mereka di luar sana, ya. Menentang azab Allah, ngata-ngatain Allah, ngata-ngatain Nabi Muhammad. Padahal mereka mengaku bahwa Allah, Tuhan Bapa yang mereka akui itu adalah Allah. Sama-sama Allah. Cuma konsepnya mereka membuat Allah itu beranak dan menyatakan juga Allah itu turun ke muka bumi berwujud manusia. Sedangkan kita di sini laisa kamislihi. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Allah tidak menyerupai manusia dan lain sebagainya. Tidak ada setara dengan Allah. Tapi mereka dengan seenak jidatnya menafsirkan Al-Quran. Lalu mereka membuat video disebarluaskan di dalam media sosial. Ya Allah.